Saya berjuang mati-matian siang dan malam, tidak pernah berhenti. Apa yang saya harapkan? Tidak ada. Tidak ada harapan apapun kecuali saya hanya berharap semoga Allah mengakui saya sebagai hamba yang tidak berkhianat. Semoga baginda Nabi Muhammad menerima saya sebagai umat dan saya bukan pengkhianat di atas permukaan. Kita akui pada hari ini, sebenarnya kita hadir ke dunia, tugas kita apa? Cuma ini. Memperingati Maulid Nabi identik dengan bagi-bagi makanan. Cuma itu saja. Memperingati Maulidan Nabi setelah acara kenduri bersama ataupun lain sebagainya. Kadang-kadang ada tausiah salah kadarnya, habis itu bubar. Tetapi makna yang sebenarnya hilang setelah acara itu bubar. Kalau berbicara memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita sedang berbicara tentang persoalan perjuangan besar-besaran, revolusi mental, revolusi segala-galanya yang telah diperjuangkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas kita sebagai umatnya, apa yang telah kita perjuangkan untuk menyelamatkan apa yang telah diperjuangkan oleh baginda Rasulullah. Ini adalah hal yang penting. Lun dengar hamba bapak PJ Buno, daripada bapak bupati, nampak gak? Kita ini umat Nabi Muhammad, adakah kita telah bisa mengamalkan seberapa banyak sudah sunnah baginda Rasulullah yang telah kita lakukan dengan sepenuh hati, artinya di atas rasa mahabbah yang ada di dalam hati. Yang menjadi persoalan lagi, kenapa dan kenapa terus-menerus kita tidak bisa? Kenapa kita tidak mampu? Ini pertanyaan besar. Kita ini muslim, kita ini beriman, tetapi kenapa sampai dengan detik ini kita belum bisa menampakkan apa yang terkandung di dalam tujuan iman dan apa yang terkandung yang ada di dalam anugerah Allah, rahman Allah yang ada dalam Islam. Kalau seandainya kita ingin mengkaji di atas wasiat-wasiat yang telah diberikan oleh para ulama-ulama kita, guru-guru kita dari masa ke masa sampai sekarang, berarti ada kesalahan di dalam jiwa kita. Kita tidak tulus. Setelah mencintai, ada banyak hal yang cukup banyak menyakiti. Maya dalam rumah tangga hana harmoni hiling. Kaita mengcinta segitiga, bahkan cinta segi seribu mungkin. Hanale kebahagiaan, tidak ada lagi rasa kepercayaan. Antara si A dengan si B tidak ada lagi rasa kepercayaan. Inilah persoalan besar. Membicarakan Maulidan Nabi berarti kita membicarakan masalah persatuan dan kesatuan. Karena Rasulullah tidak pernah membedakan antara kabilah dan kabilah. Kalau kita berbicara Maulidan Nabi, berarti kita ingin memaulidkan kembali. Menyonyo tujuan tamu pakat uronyo lung tim, tapi punya program masing-masing ben purulung. Kang sombo, bapak mau gagar, lung abang biasa lung he, gak nyan gedung duk nahe lu untuk diri. Saya berjuang mati-matian siang dan malam, tidak pernah berhenti. Apa yang saya harapkan? Tidak ada. Tidak ada harapan apapun kecuali saya hanya berharap semoga Allah mengakui saya sebagai hamba yang tidak berkhianat. Semoga baginda Nabi Muhammad menerima saya sebagai umat dan saya bukan pengkhianat di atas permukaan dunia. Cuma itu. Menyelung panjangkan pengharapan, maka saya akan kecewa. Kiban man persoalan Mbak Bro Nabiya, insyaallah wa tedru ujinya di pegaba. Nyauronya ada pegaba dan Aceh, empat pegabinnya. Dan sering lungdu lu temayang-temayang baurunya di Banda Aceh, apa yang mesti kita lakukan untuk diri ke depan? Dan yang sebaya dengan ulun tuan,
Lu kena di pendapat lebih daripada berat-berat baju hang jojo. Tabak uronyo kan nyelung kalung rasa. Saya sendiri merasakan di saat ada sesuatu yang terpikirkan, kita salurkan, kita bicarakan dengan orang yang berhadapan dengan kita. Banyak orang bukan mendukung, tetapi bahkan mengatakan abia banyak bikinnya itu. Kamu kajeram. Tidak ada semangat. Baru tanuk cunggok ngentukok baku. Kena buatkah ke masing-masing. Dan kita hadir ke sini, ke tempat yang sangat kita banggakan ini. Kalau bukan liwasiati Rasulullah, maka kedatangan kita merugi. Oleh karenanya saya mengucapkan, kadang uronyo merempek, tinggal hana merempek li, kadang-kadang namun dome, tetapi legetanyo hana tak merempek menduk-duk li. Saya ingin mengucapkan satu kalimat yang sering kali terucapkan oleh salah seorang sahabat yang sangat mencintai Rasulullah. Beliau memperjuangkan apa saja yang telah dipesan oleh baginda Nabi Muhammad. Salah satunya adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Setelah Rasulullah wafat, beliau memilih cuman jalur mengajar. Beliau berpindah dari Madinah, pulang ke kampung halamannya. Beliau menerima tamu setiap saat, tidak membatasi waktu, siang dan malam, terus-menerus bekerja. Setiap ada pertemuan, kecil ataupun besar, beliau mengucapkan marhaban liwasiati Rasulullah. Selamat datang wahai hamba Allah, kita hadir hanya untuk menerima wasiat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan hari ini saya juga ingin mengucapkan di atas kalimat barakah yang pernah beliau ucapkan, marhaban ya ibadallah liwasiati Rasulullah. Selamat datang wahai para tetamu, ayah dan bunda semuanya, pada agenda acara yang sangat mulia ini. Kenapa kita hadir ke sini? Ada satu. Yang satu ini sering kita lupakan. Kalau kehadiran kita bukan karena wasiat baginda Nabi Muhammad, maka kedatangan kita sia-sia. Apa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah, itulah yang mesti kita amalkan sekarang. Berbicara pembangunan, berbicara penyelamatan dan lain sebagainya. Bukan kita tidak mampu, tetapi sering terjadi dalam setiap pergerakan kita saling menyalahkan. Ini hal yang sangat fatal. Dan inilah kerugian besar yang sedang dihadapi oleh umat Islam sekarang. Kita dibentur-benturkan. Padahal sebagaimana momen pada hari ini, kalau kita ingin membangun, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, itu pedoman dasar. Teladan terbaik keberhasilan yang ada di saat perjuangan Rasulullah, sampai Allah mengakui di dalam ayat suci Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Tidak pada nabi-nabi sebelumnya. Berarti kesempurnaan datang di saat perjuangan baginda Nabi Muhammad beserta sahabat. Kenapa? Rasulullah mampu menciptakan perdamaian bukan hanya di Mekah. Walaupun di saat Rasulullah berdakwah, musyrikin Mekah mengatakan, Muhammad, berdakwahlah untuk kaummu, jangan paksakan kami untuk mengikuti agamamu. Itu perkataan kaum Yahudi. Turunlah pembelaan dari Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Terus datang lagi pembelaan Allah. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyirau wa nadhira. Tugasmu Muhammad, risalah yang engkau bawa mencakup untuk semua umat manusia yang ada di atas permukaan dunia, bukan untuk satu kabilah sahaja. Rasulullah berhasil. Kenapa? Karena instruksinya satu.
Pembawa wahyunya satu. Allah yang memberi perintah, Rasulullah yang mengeksekusi di lapangan. Yang memberi instruksi satu, yang mengeksekusi satu. Kita tidak berhasil, terlalu banyak perintah. Ronyo tadi ngabaurnya mana tinggal tadi ngabak tinggi kalain lo model dua rapat lagi nyo tidak pelaku model lain lo hati tidak akan pernah bisa. Rasulullah salah satu hamba terpilih, baginda terpilih, nabi terpilih, bermusyawarah dengan 4 sahabat utama. Selanjutnya ada istilah sahabat 10, ashabah asyarah, sahabat 10, dan yang lain semuanya cuman bekerja. Tidak protes, tidak mempertanyakan kenapa dan kenapa, karena hanya penting. Kalau kita percaya ini perintah dari atasan, apa salahnya kita menjalankan? Rasulullah bermusyawarah dengan 4 sahabat utama, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, didampingi oleh sahabat 10. Sahabat yang lain semuanya bekerja, padahal kapasitas, kelebihan semuanya ada. 5 urang gedung rapat di Mekah, gepu bebas pikiran manusia bangsa bodohnya. Nyoban perjuangan yang sebenarnya. Kalau kita berjuang karena Allah, kalau kita berjuang karena melanjutkan perjuangan Rasulullah, insya Allah Ta'ala aman. Kan kalian kejawab oleh Sayyidina Umar Jamun. Kenapa selalu banyak masalah? Kenapa ada banyak-banyak protes? Sayyidina Umar ngejawab, inilah dunia. Kalau kita bekerja untuk dunia, akan selalu dalam bermasalah. Tetapi kalau bekerja hanya untuk agama, tidak ada masalah yang perlu kita akui sebagai masalah. Menyetujuan tanya ke akhirat, wah nak pelat mendawa. Tanya ayu putra yang mungkin, tak buat ayu putra yang mungkin. Yang pertama ada tugas pribadi, hablum minallah, dan ada hablum minannas. Hablum minallah, salat 5 waktu. Hablum minannas, berperilakulah dengan akhlakul karimah. Saling menghargai, jangan saling menyalahkan. 4 orang sahabat punya latar belakang yang berbeda. Abu Bakar orang kaya, murah hati, beliau bersahaja. Ketegasannya persis sebagaimana ketegasan yang ada pada Rasulullah. Orang kaya hanade, relax kerana. Artinya Rasulullah bisa mengumpulkan semua kekuatan. Kenapa? Karena hanya untuk mencapai satu kemenangan, kemerdekaan yang abadi, yakni bebas kita selaku hamba Allah, siang dan malam tidak berbuat kesalahan dan bermaksiat kepada Allah. Menyelagainya matamu pakat uronyo, insya Allah kita sayang terhadap Allah. Artinya kita mencintai Allah, kita mencintai Nabi. Kalau kita mencintai Rasulullah, maka cintailah yang dicinta oleh Rasulullah. Rasulullah sangat mencintai apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Maka makna maulidan, sebenarnya makna maulidan hanya ingin memaulidkan kembali apa yang telah termaulidkan di atas maulidan Nabi Muhammad. Adakah kita ikut memaulidkan ataupun tidak? Nyauranya tak pegang maulid habis-habis diri ente. Baik ikhim gom. Artinya ikhim tak kan ikhim orang lain. Baik ikhim terlebih bangsa lain. Yang kan bangsa manusia. Kalau kita berbicara memperingati maulid Nabi, berarti kita ingin memaulidkan dalam hidup ini apa saja yang termaulidkan di atas kehendak Allah melalui kelahiran baginda Nabi Muhammad. Rasulullah hadir bukan untuk menghancurkan. Rasulullah hadir hanya untuk mendamaikan. Sudah ada porsi masing-masing dalam dunia ini. Ada jatah masing-masing. Sampai-sampai untuk mendamaikan agama. Ada dalam aturan Rasulullah berdamai dengan mereka yang tidak mau beragama. Para kafir ini
Tidak ada cacian, tidak ada makian dan lain sebagainya. Sayyidina Umar orang miskin, beliau itu yang bahasa adanya apa? Harlan pakai. Yang mengkalir hana urang yang hana gedepu. Kan tukang parkir, kepala preman yang naik Mekah. Sayyidina Utsman orang kaya, tapi nampak beliau murah hati, tetapi kekayaannya diberikan untuk agama. Sayyidina Ali miskin, tapi beliau ini tawadhu, tulus. Bukan dalam artian sahabat lain tak tulus. Ini kekuatan Allah lah yang menampakkan melalui bisikan Jibril. Muhammad, ini jadikan sebagai sahabatmu. Rasulullah hana ngebantah, nejo yang nejo oleh Jibril. Getanya uronyo masalah. Lihat talanti urung Tuhan, hantar percaya agak nyan Tuhan. Nya masalah lu. Angka jadi lo hangkutin. Tekedi menyanayak puruh lo dalam urang pekacau birian lo hangkutin. Manyo kakacau birian lo nya biar. Hai kacau tanah tapi kau wedi gede beula. Hai udah pegang tapi kedodot yo hanagok nyoga. Maka uronyo tadi gabung kekuatan. Apapun yang telah diberikan oleh Allah, kalau kita punya potensi, kenapa kita masih takut untuk ikut kompetisi? Ikut jila ada gabungnya. Jadi uronyo benale saling menyalahkan, han maju dulu. Tak kotak-kotak masalah. Memang uronyo pakat berbicara kelompok. Lain kelompok pesantren, hangku jangan lomba urung drone. Ya kan? Ada kongnya orang yang anak kuduring tidak. Artinya ada mending peneng kudupai. Ini dalam Islam, dalam pergerakan kita tidak berbicara alumni, tetapi apa yang kita berikan untuk agama dan negara. Keagama ini yang kuntri baru negara. Sebab tanpa agama hilang negara. Ad-dinu asasul. Kalau kita ingin membicarakan kedaulatan negara, maka daulatkan dulu agamamu. Kalau agama tak ada, maka dunia juga akan fana. Ad-dinu asasul. Agama pondasi. Sesuatu yang tak ada pondasi, maka dia itu tidak akan pernah berdiri dengan abadi.